Silakan rekan Wiratmaja. Terima kasih rekan Rangga, Mitra 104,6 FM. Kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Selasa 6 September 2016. Kita akan menyoal seputar pelaksanaan Festival Lovina yang akan digelar tanggal 10 hingga 14 September 2016. Untuk itu, kami menghadirkan narasumber beliau masing-masing Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Nyoman Sutrisno. Selamat pagi Pak Nyoman, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Dor dan pemirsa Radio Bujur di mana saja berada. Kemudian dari pihak RI, hadir Bendahara pihak RI, Bapak Ketut Budi Astri. Selamat pagi Pak Ketut Budi Astri. Selamat pagi Pak Ketut, Om Swastiastu, dan selamat pagi juga para pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Dan juga Kelian Desa Pakraman Banyualit, Bapak Ketut Widarti. Selamat pagi Pak Ketut, Om Swastiastu. Baik, selamat pagi dan Om Swastiastu, pemirsa dan warga masyarakat Buleleng yang kami cintai. Mitra 104,6 FM, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui leading sektor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng akan kembali menggelar Festival Lovina, dan tahun ini dengan branding The Hidden Beauty of Lovina. Ada yang tersembunyi di Lovina. Nah, seperti apa pelaksanaannya? Kemudian apa yang mendasari sehingga diambil branding tahun ini The Hidden Beauty of Lovina? Kita dengarkan penjelasan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Nyoman Sutrisno. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih Pak Dor, bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipercaya lagi oleh Bapak Bupati dan kawan Bupati untuk menggelar suatu festival, yang mana festival Buleleng ini sudah dilaksanakan, yaitu di festival di Uyan dan Tambina, kemudian festival yang ada di tengah kota yaitu Buleleng Festival, dan sekarang ini adalah Festival Lovina. Di mana mengangkat tema apa yang dikatakan Pak Dor adalah The Hidden Beauty of Lovina, yang mana kita melihat dan mendengar dari pengalaman-pengalaman yang ada, masih ada kegiatan-kegiatan ataupun seni budaya serta atraksi yang masih tersembunyi. Dan kita mengetahui bahwa Lovina ini semenjak dulu sudah dikenal di mancanegara. Dan kita mencoba sekarang kecantikan daripada Lovina ini perlu kita tonjolkan kembali, dan kita coba gaungkan dalam Festival Lovina yang ke-6 di tahun 2016 ini. Ada beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian kita, bahwa di tahun 2016 kita akan mencoba menggelarkan daripada festival ini dengan nuansa laut. Nah, nuansa laut ini tentu saja kita sudah mendengar bahwa ada macam-macam konservasi yang dilakukan oleh Bapak Bupati, bahkan dengan alam sendiri mendukung, yaitu dengan datangnya penyu-penyu yang istilahnya bertelur di kawasan Lovina ini. Nah, oleh karena itu pemerintah mencoba melihat dan melirik daripada kegiatan ini yang perlu diadakan konservasi. Nah, oleh karena itulah ini yang tersembunyi sebetulnya yang harus kita galang dan gaungkan nantinya, supaya kawasan konservasi penyu ini bisa dikenal di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa atraksi nanti di laut sesuai dengan apa yang diperoleh oleh Pak Bupati, oleh penghargaan begitu banyak di tingkat nasional maupun internasional, yang mana satu-satunya kabupaten yang mempunyai suatu predikat di tingkat internasional 3 kali, yaitu di Rio de Janeiro, kemudian di San Francisco, dan di Spanyol. Oleh karena itu, mari laut ini kami ditugaskan di Kebudayaan dan Pariwisata mencoba melirik sekarang bagaimana wisata bahari ini kita kembangkan, yang mempunyai pandang pantai 157,05 km ini kita gali, khususnya sekarang di Lovina di bagian tengah. Di bagian titik koordinat tengah ini, dulu pengalaman kami di Dinas Kelautan dan Perikanan mencoba melakukan survei bahwa ada 5 titik koordinat yang ada dalam peta kami adalah banyaknya lumba-lumba yang melakukan atraksi. Oleh karena itu, hasil survei daripada
lumba-lumba ini kita mencoba nantinya mendatangkan ahli-ahli lagi melalui forum group discussion, baik yang datang dari Jakarta maupun Denpasar. Kita ajak nanti pada tanggal 11 September di Spice Day, ya dulunya, sekarang Spice Club ya namanya ya. Kita coba lakukan di sana dengan mudah-mudahan menghasilkan suatu hasil karya yang mana lofinanya diapakan nantinya. Nah, ini kita coba bersama-sama dengan stakeholder nantinya, dan ada teman kami dari Jakarta, seorang direktur jasa kelautan yang peduli terhadap lofina juga. Kemudian pada tanggal 14 kita mengajak juga teman-teman kita melakukan suatu action ya ataupun FGD yang mana mencoba dengan mamalia yang dilindungi ini bagaimana caranya supaya betul-betul nantinya mamalia ini sepanjang masa yang berkelanjutan. Nah, inilah yang dikatakan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, selain parade laut, tentu saja nanti ada parade di darat, yang mana parade darat ini akan menampilkan desa-desa penyangga. Dalam hal ini yang ikut di dalam melakukan suatu parade yaitu desa Banyuale, kemudian desa Kalikupo, kemudian desa Barmungge. Dari 7 penyangga ini 3 yang baru terdaftar di tempat kami, dan kami juga mengajak rekan-rekan kami dari TK Kumbara bagian barat dan bagian timur juga akan ikut pementasan. Nah, juga kami mengajak rekan kami yang terus melakukan menggali kesenian, yaitu SMA Bali Mandara, yang mana SMA Bali Mandara ini pada waktu PKB di tingkat provinsi kita bergabung dengan rekan-rekan atau adik-adik kita sudah mementaskan yang terbaik untuk Buleleng. Oleh karena itu kita sekarang apa yang dipentaskan di dalam PKB di Denpasar kita coba nanti pentaskan di Kabupaten Buleleng, supaya inilah karya-karya daripada adik-adik kita atau anak-anak kita di Bali Mandara supaya diketahui oleh masyarakat Buleleng. Selain itu juga kami akan mencoba menggali Cak Alja Buleleng. Cak Alja Buleleng itu artinya bahwa bagaimana pendiri Lofina yaitu Panji Disne dan juga pendiri Buleleng ini Anggurah Panji Sakti kita coba pentaskan dengan caknya ya, sehingga nantinya Cak Buleleng ini bisa lebih menonjol dari rekan-rekan kita atau saudara-saudara di bagian selatan. Kemarin 2 hari yang lalu sudah pentas dari Chandra, kita coba memantau, cukup memantau daripada Cak Buleleng ini, mudah-mudahan nanti ini juga kita pentaskan di Festival Lofina. Nah, selain itu dasar pemikiran kami untuk melakukan suatu kegiatan Festival Lofina tentu saja kami menerima dari 2 lembaga, yaitu Wonderful Indonesia dan yang kedua adalah SEAL Indonesia, mencoba melakukan dan bekerja sama dengan kita, yang mana Wonderful Indonesia dari tanggal 4 sampai dengan 14 itu sudah berlayar dari Darwin, yaitu dari Australia menuju Buleleng, yang rutenya sudah ditentukan oleh para rally tersebut. Nah, tentu saja pada tanggal 4 sampai tanggal 10 itu kita mencoba nantinya pada tanggal 10 pembukaannya itu pada waktu Wonderful Indonesia. Tetapi pada waktu SEAL Indonesia yaitu pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 itu juga akan hadir. Jumlah yang hadir pada waktu Wonderful Indonesia adalah 42. Kemudian yang nanti hadir pada waktu SEAL Indonesia adalah 62. Oleh karena itu kami juga sudah melakukan suatu koordinasi dengan PHRI, Desa Adat, Desa Dinas, yang mana juga sama teman-teman kita pengusaha di kawasan Lofina, kami memprediksi kalau seandainya SEAL Indonesia ataupun SEAL Indonesia ini 14 sampai dengan 21, tentu saja kami tidak bisa menyambut. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Space Base Group ya, yang mana beliau akan menyajikan juga istilahnya suguhan-suguhan kesenian yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 21. Mudah-mudahan apa yang menjadi kelembagaan 2 lembaga ini yaitu Wonderful Indonesia dan SEAL Indonesia bisa menikmati suguhan-suguhan ala Buleleng. Ya, dari 6 kali pelaksanaan
tahun ini yang ke-6 ya. Ya betul. Ya, untuk Lovina Festival. Nah, ada nggak yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Baik dari penataan panggung, kemudian nanti pada parade pembukaan, Pak Nyoman. Betul sekali. Kami mencoba berkoordinasi dengan PHRI, Disada, kemudian juga desa dinasnya. Rupanya perbedaan ini kita akan coba. Yang dulunya biasanya dipergelarkan panggungnya di sebelah selatan patung lumba-lumba. Sekarang ini kita mencoba stage-nya ataupun panggungnya adalah di sebelah utara daripada patung lumba-lumba. Nah, tentu saja nanti para penonton ataupun undangan akan mengarah ke arah utara, yaitu arah laut, ya, yang mana panggungnya ini sebagian ada di laut. Gitu. Nah, oleh karena itu perbedaannya mungkin di sini dari segi penataan panggung. Kemudian kita akan bermain lighting, yaitu juga istilahnya lampu-lampu, ya, supaya nantinya pada waktu malam kita ada parade laut. Nah, parade laut ini tentu saja kami bekerja sama dengan para hotel, yaitu yang dikoordinir oleh PHRI. Mudah-mudahan nanti sudah siap semuanya. Yang mana yang melakukan parade adalah tamu-tamu yang berada di masing-masing hotel. Nah, harapan kami nantinya masing-masing hotel memberikan suatu informasi sedini mungkin kepada kita, sehingga kita akan membuat skenario. Skenario-nya kayak apa, supaya betul-betul nanti pakaian yang diberikan ataupun dipakai ini bisa kita terjemahkan ataupun kita informasikan kepada katakanlah tamu-tamu yang tidak ikut di dalam parade laut ini. Nah, kemudian dalam parade laut ini nanti akan dibuka oleh Pak Bupati di tengah laut itu, yang mana Pak Bupati sekaligus akan melakukan konservasi terumbu karang dan juga melakukan penebaran ikan kerapu dan ikan kakap. Ya. Ini bentuk restocking yang dipunyai oleh Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, setelah melakukan suatu penebaran ataupun restocking ikan, berarti nanti di situ Pak Bupati akan membuka melepas parade lautnya. Nah, setelah parade laut tentu saja nanti Pak Bupati ke darat akan melakukan pelepasan tukik. Nah, pelepasan tukik ini nanti bersama-sama dengan masyarakat yang mengetahuinya sekitar 200 sampai 300 tukik kita sediakan oleh Pak Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Sip Penyu. Dan mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik dan benar. Ya, Nah, jadi tentu saja untuk tukiknya, tukik asli Buleleng atau mungkin tukik yang didatangkan dari kabupaten lain, karena masih saja ada kesan hijau Buleleng lah tukik gitu. betul sekali Pak. Oleh karena inilah yang tersembunyi yang dikatakan bahwa kita dengan datangnya penyu bertelur di Pura Penimbangan dan sekitarnya, yang mana sekarang sudah menetas. Nah, mendapat informasi dari rekan-rekan kita yang peduli terhadap menetaskan daripada telur penyu ini, sudah menginformasikan kepada kami dan kami bahas dengan baik bersama-sama rekan kami di instansi Dinas Kelautan dan Perikanan. Rupanya saya melihat cukup banyak. Oleh karena itulah kepedulian juga rekan-rekan Sip Penyu ini akan mencoba mendukung daripada kegiatan Lovina ataupun Festival Lupian ini. Sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman yang ada dan peduli terhadap Sip Penyu ini yang nanti juga ikut memeriahkan daripada Festival Lovina. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis Bupar, Bapak Nyoman Sutrisno. Kita beralih kepada Pak Ketut Budiastri dari PHRI Kabupaten Buleleng. Pak Ketut, benar nggak ada manfaatnya Lovina Festival yang setelah digelar tahun ini hingga yang ke-6, Pak? Baik, terima kasih. Tentunya saya izin Ketua PHRI Buleleng mewakili beliau pada kesempatan yang berbahagia ini. Bisa saya sampaikan bahwasannya Lovina Festival dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan ini perlu kita apresiasi peran pemerintah di dalam memajukan pariwisata Buleleng khususnya. Dan kami dari PHRI sangat berbangga sekali bahwasannya dari tahun ke tahun penyelenggaraan Lovina Festival ini terus ada hal-hal yang mengejutkan tentunya buat kami di PHRI, dan ini dampak positif bagi pariwisata ke depannya.
Dan kami berharap peran pemerintah terus berkesinambungan untuk membangun pariwisata dalam kapasitasnya sebagai leadership di di pemerintah. Dan hal ini perlu kami juga di BRI usulkan beberapa hal, bahwasannya Lovina Festival kali ini mempunyai tema yang sangat tepat, di mana The Hidden Beauty of Lovina itu menurut kami di BRI sangat tepat untuk dijadikan tema. Karena apa? Karena Lovina itu bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari yang namanya peran atau sejarah daripada Anak Agung Panji Krishna. Beliau sebagai penemu dan sekaligus founding father daripada Lovina ini. Dan banyak masih masyarakat, baik masyarakat internasional atau masyarakat kita sendiri, belum banyak yang tahu siapa beliau Anak Agung Panji Krishna. Nah, dengan mengangkat tema The Hidden Beauty of Lovina, saya kira ini hal yang sangat tepat, dan waktu yang sangat tepat menurut kami untuk mempresentasikan beliau kepada dunia internasional kembali. Walaupun beliau sudah sangat terkenal tentunya, tapi ini banyak masyarakat kita yang masih belum mengetahui jati diri beliau yang sebenarnya. Dan inilah yang merupakan momen yang sangat tepat sekali, dan kami BRI sangat setuju sekali ketika Pak Kadis Budpar melempar tema ini kepada kami beberapa waktu yang lalu. Dari beberapa pertemuan akhirnya kami menyatakan ini sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan Lovina Festival kali ini tentunya dengan dukungan adat, kemudian dukungan masyarakat, dan juga dukungan media tentunya yang sangat penting sekali. Ini akan mengangkat citra Lovina ke hal yang lebih tinggi. Dan kami berharap Lovina Festival kali ini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan tourism di Kabupaten Buleleng yang kita cintai ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kadis Budpar dan juga pada Pak Bupati Buleleng serta jajaran beliau dengan tidak henti-hentinya terus memberikan motivasi untuk kami di BRI agar terus berkembang dan mempunyai ide-ide yang lebih fresh atau lebih segar lagi di dalam memajukan pariwisata ini. Ya, Dan Pak Ketut, benar nggak ada manfaatnya? Karena beberapa tahun lalu sempat juga ada anggota Pak yang menggerutu ini kegiatan hanya untuk pariwisata, hanya untuk para turis yang datang gitu katanya. Tidak memberikan impact kepada masyarakat di sekitar Lovina khususnya dan Buleleng pada umumnya. Benar nggak seperti itu? mungkin ada beberapa yang kecewa, itu hal biasa sebagai manusia ya. Ada beberapa yang kecewa mungkin karena tidak dilibatkan dalam hal ini, bisa saja. Namun kalau melihat geliat daripada pemerintah sekarang di dalam melakukan pariwisata yang cukup greget, dan mari kita sekarang lakukan pemantauan terhadap perkembangan pariwisata Buleleng dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu dan sekarang. Ya, ketika 10 tahun yang lalu itu cuma ada kurang lebih 66 hotel dan sekitar 23 villa. Dan sekarang yang terjadi luar biasa. Bagaimana di Lovina itu sekarang ada kurang lebih 72 restoran. Ya. Kemudian ada 3 hotel bintang, yang salah satunya bintang 5. Kemudian ada 160 anggota hotel yang sudah terdaftar di kami, itu di luar badan organisasi atau perorangan yang juga tergabung dalam PHRI. Dan juga kurang lebih sekarang terdaftar 800 villa tersebar di Kabupaten Buleleng. Dan ini angka yang cukup signifikan, yang artinya Lovina Festival ini mempunyai dampak positif untuk perkembangan pariwisata di dalam rangka promosi pariwisata itu sendiri. Dan kami BRI merasakan dampaknya cukup luar biasa di ranah kami tentunya, dan ini merupakan suatu momentum yang kami kira harus terus dilaksanakan dan berkesinambungan agar nantinya pariwisata Lovina ini terus berkembang dan bertumbuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketut Budi Astrid. Sebelum kita ke Desa Pekraman Banyualit, kita dengarkan dulu lagu dari Anak Agung Prawida tentang Lovina. Silakan rekan-rekan.